Alhamdulillah bagi orang mukmin bahwa tidak ada satupun musibah itu yang berakhir dengan keburukan, tetapi semuanya berakhir dengan kebaikan. Dan memang sudah merupakan sunnatullah, ketetapan Allah, bahwa masing-masing kita itu pasti ada jatah diberikan ujian. Tidak ada kita ini yang termasuk yang duduk di sini yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat paket ujian masing-masing. Hanya saja bentuknya beda-beda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kita perbanyak rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita yang tiada henti-hentinya melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita semua. Alhamdulillah, dengan nikmat Allah, dengan rahmat Allah, dengan hidayah Allah, kembali Allah kumpulkan kita, Allah pilih kita, Allah dudukkan kita di majelis yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Majelis yang insya Allah di dalamnya penuh dengan kebaikan, penuh dengan nusratullah, pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan penuh maghfirah, yaitu ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan di antara doa-doa yang diijabah itu adalah doa yang diucapkan dalam majelis ilmu. Kenapa? Karena majelis ilmu itu majelis yang juga dihadiri oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kepada malaikat Allah untuk turun ke bumi mencari rumah-rumah, ya, apakah itu rumah Allah yang kita kenal dengan masjid atau musholla, ataupun rumah-rumah kita masing-masing yang di dalamnya bicara tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang firman-firman Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka malaikat berbondong-bondong untuk menghadirinya, sehingga kata Rasulullah, andai kata dinampakkan kepada kita, maka terlihat dia itu seperti tumpukan awan. Karena apa? Karena saling tindih menindih sayap-sayap daripada para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap kebaikan-kebaikan yang dimintakan di dalam majelis itu, maka para malaikat Allah ikut mengaminkannya. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
orang yang dia itu menanam niat ya untuk hadir ke majelis ilmu karena Allah. Karena dia tahu bahwa menuntut ilmu itu adalah perintah Allah. Dan juga ikut karena perintah Rasulullah SAW, maka ketika dia melangkahkan kakinya dari rumah atau dari mana saja tempat dia bermula, kemudian menuju ke majelis ilmu itu, maka dosa-dosanya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi majelis kita ini adalah majelis pengampunan dosa ya. Nah, kalau orang Hindu pengampunan dosanya di mana? Di Sungai Gangga ya, mandi. Nah, kalau kita ndak ya, ada wadahnya, teramat banyak wadahnya. Sholat itu juga wadah pengguguran dosa. Sedekah adalah pengguguran dosa. Silaturahmi pengguguran dosa. Kemudian apalagi ditimpa musibah itu adalah pengguguran dosa. Hadir ke majelis ilmu pengguguran dosa. Jadi banyak sekali wadah ya yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita ini bersih dari dosa-dosa kita. Maka kata Rasulullah, orang mukmin itu selalu beruntung. Selalu dia beruntung. Ketika dia diberi nikmat oleh Allah, dia bersyukur. Ketika dia ditimpa dengan ujian atau musibah, dia tafakkur ya, merenung apa sebenarnya rahasia di balik musibah itu. Maka Rasulullah SAW mengatakan bahwa musibah itu sesungguhnya bukanlah sebuah keburukan, tetapi musibah itu pasti berakhir dengan hikmah di balik itu semua. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Barangkali kita di sini ya baik-baik saja ya, tapi sebahagian dari saudara kita terutama di kawasan Sumatera lah, dan kita juga Sumatera Barat, itu teman-teman kita ada yang mendapat ujian langsung ya, ujian langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus bagi kita apakah ini tidak ujian? Ujian juga ya. Dampak-dampak dari semua itu akan menjadi ujian juga sama kita ya. Yang pertama, ujian dari kepada rasa persaudaraan. Al-mu'minuna ikhwah. Apakah terdorong, tidak termotivasi, tidak kita ikut merasakan bagaimana keadaan saudara-saudara kita, teman-teman kita, sehingga muncul semacam inisiatif ya, muncul satu gerakan yang akhirnya bisa memberikan kelapangan bagi teman-teman kita, bagi saudara-saudara kita. Maka Rasulullah katakan, siapa yang melapangkan saudaranya di bumi, maka nanti Allah akan melapangkan dia di yaumul kiamah. Kemudian ujian itu juga akan nimpa diri kita sendiri. Contoh, kita mau ke Padang, ya kan? Biasanya dari Padang Panjang ke Padang lalu Silayang itu cukup hanya 2 jam saja, bahkan bisa lebih kurang ya, dari 2 jam. Nah sekarang semuanya sudah satu arah ya, Malala sudah nggak bisa dipakai ya, Silayang nggak bisa dipakai, akhirnya semua ke Sitinjau Lawi. Itu masih bersyukur Bu, masih bisa dilintasi. Kalau Sitinjau Lawinya juga bermasalah nanti gimana? Nah jadi bukan hanya wilayah setempat yang mendapatkan ujian, kita juga ya. Akhirnya akses ke Padang dari Padang Panjang bisa makan waktu 5 jam, 6 jam, 7 jam. Itu ujian kesabarannya lebih luar biasa ya. Kalau tidak sabar-sabar terjadi ngumpat. Kalau tidak sabar-sabar terjadi, ini dia. Terus siapa yang kita umpat itu? Yang kita umpat itu sebenarnya siapa? Yang pemberi musibah, ibu sekalian ya. Jadi kita ngumpat Allah juga sebenarnya ya, melalui apa? Melalui peristiwa-peristiwa. Nah ibu sekalian ya, alhamdulillah bagi orang mukmin bahwa tidak ada satupun musibah itu yang berakhir dengan keburukan, tetapi semuanya berakhir dengan kebaikan. Dan memang sudah merupakan sunnatullah, ketetapan Allah, bahwa masing-masing kita itu pasti ada jatah diberikan ujian. Tidak ada kita ini yang termasuk yang duduk di sini yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat paket ujian masing-masing, hanya saja bentuknya beda-beda
Ya, ada kita yang diuji dengan pekerjaan kita, ada kita yang diuji dengan kondisi fisik kita, ya, dengan penyakit dan lain sebagainya. Ada yang diuji dengan keluarga kita, ada yang diuji dengan tetangga kita, dan lain sebagainya. Yang pasti ujian kepada pribadi-pribadi kita itu sudah merupakan sunnatullah. Dan ada masanya ujian itu mengglobal, artinya sama-sama serentak dalam bentuk yang sama, ya. Nah, seperti yang terjadi sekarang itu bentuknya sama, waktunya sama, yaitu mengalami kehilangan harta, kehilangan jiwa, ya, dalam waktu bersamaan. Nah, hal ini sudah dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Coba dibuka. Al-Baqarah 155. Oke. Yuk kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ المهتدون صدق الله العظيم. Kita baca terjemahannya ya. Kata Allah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ, sebuah kepastian dari kami bahwa kami akan menguji kamu. Jadi sudah merupakan kepastian, ya. Artinya tidak ada satupun yang tidak diuji. Benar kita sudah jalanin ujian macam-macam. Iya ya. Dari kecil sampai sekarang tidak henti-henti ujian ya. Hanya saja kadang-kadang kita merasa ini bukan ujian. Kenapa? Karena kita menerimanya dengan keimanan. Ad-dunya darul intihan. Memang dunia itu adalah kampung untuk kalian menjalani fase-fase ujian itu. Maka kata Allah, ya, sudah merupakan sebuah kepastian ya dari kami bahwa kami akan menguji kamu minal khauf, dengan sedikit ketakutan. Macam-macam bentuk ketakutan itu. Ada ketakutan karena kondisi yang kurang nyaman, ada ketakutan kadang-kadang tidak ada apa-apa, rasa takut muncul juga, ya. Mau sholat malam, mau ke WC, ya, takut juga. Tidak tahu apa yang ditakutkan. Oh, takut di sana ada setan gitu ya. Dalam diri kita sendiri sebenarnya ada itu. Jadi kadang-kadang rasa-rasa takut itu muncul supaya apa? Supaya kita
segera berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang ada dalam diri kita. Ada penyebabnya dari luar diri kita seperti kondisi-kondisi alam. Hujan yang terus menerus. Kita minta kepada Allah, ya Rob, berikan kepada kami curahan hujan yang membawa kepada kebaikan. Dan kami berlindung kepadamu dari curahan hujan yang membawa kepada keburukan. Tapi karena udah panjang, udah lama, otak kita berpikir juga, wah ini jangan-jangan nanti akan muncul musibah. Maka kita lihat di kondisi-kondisi di lingkungan kita. Ini khawatir nih hujan. Maka teman-teman kita yang mungkin rumah-rumahnya ada di sebelahnya itu seperti bukit dan segala macam, mulai dia mengungsi. Ya, kenapa dia mengungsi? Karena ada rasa takut. Ya. Atau yang rumah-rumahnya dilintasi oleh sungai-sungai, mulai dia mengungsi. Karena apa? Khawatir nanti air meluap dan kemudian terjadi banjir dan segala macam. Maka rasa-rasa takut itu merupakan rasa yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu menjadi semacam ujian bagi kita. Apakah rasa takut itu akan membawa kita kepada hal-hal yang negatif, atau rasa takut itu membawa kita semakin takarub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ujian itu berupa wal-ju', yaitu kelaparan. Ya, Bu sekalian, teman-teman kita sekarang banyak yang mengalami kelaparan itu. Mungkin karena susah ya untuk mendatangkan bantuan. Tapi kita lihat untuk kondisi yang ada sekarang, tidak ada yang terputus akses. Ya, masih bisa bantuan-bantuan datang dari bermacam daerah. Ya. Tapi ada teman-teman kita yang belum tersentuh, yang mereka itu nggak punya beras lagi, nggak punya alat penanak lagi, yang tidak punya makanan lagi. Ya. Nah, maka kita ya yang masih diberi oleh Allah kelapangan untuk bisa makan, maka di saat itulah kita berbagi kasih. Ya. Nah, mungkin kita hantarkan sedikit ya, atau kita galang kemudian nanti kita salurkan kepada kelompok-kelompok yang melakukan gerakan-gerakan untuk memberikan bantuan itu. Ya. Itu sebelum ya pasca kemarau. Ketika kemarau panjang kemarin juga banyak yang kelaparan ya. Karena apa? Karena gagal panen ya. Sehingga apa? Pemerintah mengalirkan beras-beras murah ya, yang penting bisa makan gitu ya. Nah, karena 8 bulan kita mengalami kemarau panjang. Dan kemudian setelah turun hujan, maka diperpanjang lagi ujiannya oleh Allah, yaitu dengan yang pertama tadi ya, dengan rasa takut, dengan rasa lapar, dan yang ketiga wa naqsim minal amwal ya, yaitu dikurangi oleh Allah hartanya. Cara Allah mengurangi harta kita macam-macam ibu sekalian. Macam-macam bentuk pasukan-pasukan Allah untuk mengurangi daripada harta kita. Api pasukan Allah yang bisa mengambil sedikit daripada harta yang kita miliki. Air adalah pasukan Allah yang bisa mengambil sedikit dari harta yang kita miliki. Angin ya, badai dan lain sebagainya, itu merupakan pasukan-pasukan Allah ya, yang dikirim sama Allah untuk mengambil sedikit dari rezeki yang Allah berikan kepada kita. Juga mungkin merupakan kondisi-kondisi lain seperti hilang, lupa di mana tempatnya, ya kan Bu?
tadi mah tadi telatak dompet tuh, anta di pasar lah tadi telataknya, anta di malah tadi itu lupa sampai gini ndak takana di malataknya. Itu juga merupakan satu cara ya yang ditetapkan oleh Allah sehingga harta kita itu berkurang. Bu sekalian, apakah dengan berkurangnya amwal, harta yang kita miliki itu sesuatu yang buruk? Ternyata itu tidak. Ya. Kenapa? Harta yang hilang itu, yang makna pertamanya itu adalah dia akan membersihkan harta yang tinggal. Ya. Jadi harta yang hilang, harta yang pergi, ya. Apakah itu melalui sedekah kita, apakah melalui musibah tadi, ya. Itu hakikatnya adalah untuk membersihkan yang tinggal. Kenapa? Karena yang pergi ini berat hisapnya ibu sekalian. Ya. Mungkin di dalamnya itu dulu ya ada hal-hal yang tidak kita duga-duga, ya. Ada sesuatu yang akan memberatkan nanti kita di yaumul hisab. Tetapi bagi yang sabar, maka insya Allah Allah akan beri ganti. Jadi bukan tanpa ada balasannya dari Allah ketika ini hilang, bukan berarti Allah tidak memberikan cadangan yang lebih baik. Sebenarnya ada cadangan yang lebih baik. Cuman kuncinya apakah kita terima itu atau tidak. Kalau kita terima, kita akan dapat dua. Yang pertama pahala yang berlimpah-limpah, yang kedua adalah diganti dengan yang lebih baik. Contoh ibu sekalian, teman kita salah satu dari anggota majelis kita yang ada di Singgalang, bukan Singgalang ya, di atas Lubuk Mata Kucing, Singgalang, Bu Dewi namanya, ya. Bu Dewi itu mohon maaf ya, kondisi ekonominya gitu ya, itu biasa-biasa saja, ya. Tapi dia punya satu kebaikan ya, dia pungut seorang anak yang terlantar. Sementara dia sendiri, keluarganya sendiri, ya, kalaupun tidak akan kita katakan dia itu tidak mampu ya, tapi ya secukupnya saja. Tapi dia bisa melakukan satu kebaikan yang luar biasa. Kemudian Allah bersihkan semuanya itu melalui musibah, ya. Di samping rumahnya itu ada bukit. Kalau kami lihat itu agak jauh sebetulnya bukit itu. Tapi pasukan Allah nggak ada bagi dia yang jauh. Dari Gunung Merapi aja bisa menghantam Padang Panjang, ya. Bisa menghantam kemana-mana. Maka turun sebahagian tanah di bukit itu, pas masuk ke rumah Bu Dewi dan ke rumah adiknya. Rumah adiknya dulu. Jadi kadang-kadang kita berpikir seperti apa sih tanah itu masuknya, sehingga yang ada itu nampak lagi adalah atap. Kenapa enggak atapnya yang dihantam gitu ya? Tapi kok tanah tuh masuk dengan manisnya ke dalam rumah itu, sehingga yang nampak lagi puncaknya itu adalah atap saja. Nah di sebelahnya rumah Dewi juga dimasuki, tapi bukan tanah, tapi yang dimasuki itu adalah air. Kalau yang rumah adeknya tanah, habis padat tanah ke dalam. Kalau yang di sini air, sehingga air itu membawa semua peralatan-peralatan yang ada di rumah itu. Jadi rumahnya masih nampak berdiri kerangkanya, tetapi tidak ada lagi isinya, ya. Dan rumah tempat yang dia buatkan untuk merawat anak tadi itu tuh nggak diganggu-ganggu sama air. Padahal airnya air bah sama besarnya, ya. Kalau dengan rasa kita itu nggak tembus dalam otak kita, tapi bagi Allah itu mudah saja. Mempertemukan dua laut asin dan tawar saja itu mudah bagi Allah, sehingga tidak bercampur dia tanpa ada sekat, ya. Tapi di sini airnya asin, yang sini airnya tawar. Itu hanya seperti dinding kaca saja, Bu. Seperti, bahkan kalau kita lihat ombaknya saling bolak-balik, tapi tetap ketika kita sauk air yang di sini asin rasanya, ketika kita sauk air di sini tawar rasanya.
Ya, begitulah hebatnya Sang Maha Kuasa kita ini. Nah, ujian sebetulnya bukan hanya buat Dewi tapi juga buat kita. Ya. Alhamdulillah, inilah hebatnya orang beriman. Ketika kami datang itu, Dewi masih bisa tersenyum ya, masih bisa mengucapkan rasa syukur bahwa yang habis itu cuman rumah dengan peralatan. Jiwa masih selamat semuanya. Terus apa hikmah di balik itu? Sekarang Dewi mendapatkan tempat yang lebih baik dari rumah semula, di mana Dinia Putri datang dan mengontrakkan rumah untuk Dewi. Dan kemudian semua memperhatikan. Jadi sekarang sudah datang kasur ya, sudah datang tikar, sudah datang magicom, sudah datang mukena, udah. Mungkin sebelumnya tidak dapat itu. Tapi karena dia sabar masih bisa tersenyum, Allah tidak akan pernah lupa dengan janjinya. Allah tidak akan pernah ingkar dengan janjinya. Innallaha la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah itu Maha penepat janji. Ya. Maka alhamdulillah ya, bantuan datang dan kita yakin nanti beliau pun akan dibikinkan rumahnya. Kita yakin betul itu. Apa hikmah yang dapat sama Dewi itu? Yang pertama, rumah yang semestinya kalau dia mati, kalau rumah itu masih ada, rumah itu bakal dihisap, bakal ditanya. Karena kata Rasulullah, setiap apa saja melekat di rumah kamu itu semuanya nanti akan ditanya sama Allah. Pasir yang melekat, paku yang melekat, apa saja. Sekarang rumah saudara-saudara kita Allah kirim duluan sehingga dia lepas dari hisab. Dan rumah kemudian dibangun oleh bantuan-bantuan. Rumah yang dibangun oleh bantuan-bantuan itu lepas dari hisab ini sekalian. Jadi sebenarnya musibah itu kalau kita maknai juga merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Sepertinya memang waktu itu kita merasa seolah-olah mendapat guncangan yang dahsyat. Tetapi di balik itu semuanya ya, Allah ingin memberikan sebuah penghargaan kepada kita. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala berikutnya? Setelah kehilangan harta, kamu juga akan diuji dengan wal anfus, yaitu kehilangan jiwa. Siapa yang dari Polres ya? Dari mana? Pak Rudi yang dari mana? Tentara dia ya. Dengan Pak Dandim kabarnya mereka itu ya, pergi ngelihat debit air, Bu. Perbedaannya kecil aja. Pak Dandim masih berusaha naik ya setelah lihat debit air. Yang beliau karena memang ditugasin lihat itu tidak berapa lama, hanya hitungan menit. Ya. Dia berdua dihanyutkan oleh air. Temannya selamat yang dia. Bu sekalian, semua orang merasakan aduh kasihan. Bu, kalau kita imani ya, sebenarnya air itu juga bisa jadi kendaraan. Jadi ketika dia dibawa oleh air itu sebenarnya kendaraan terindah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia lepas dari hisab dan dia nanti meniti sirat secepat kilat melalui air yang membawa kematiannya itu. Jadi bagi yang tertimpa musibah ya, yang meninggal dia, itu sebenarnya juga sebuah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala dan itu diperuntukkan bagi orang mukmin. Ya, orang beriman. Inilah beruntungnya orang beriman itu. Dalam kondisi apapun ya, tidak ada yang tidak berakhir dengan kebaikan. Ya. Bagi kita dalam kasat mata iya. Gimana keadaannya itu ya, mungkin sudah dibentur-bentur oleh batu, oleh ini. Mungkin sebelum hanyut ruhnya sudah dibawa oleh malaikat duluan ke langit. Ya jasadnya aja yang begitu-begitu, karena jasad sudah tidak merasa.
yang merasa itu adalah ruhnya. Dan kita yakin bagi orang mukmin, baru aja dia pergi melangkah ke sana sudah banyak istighfar di dalam dirinya itu. Ya. Mau ke bawah aja dia sudah pasti ada zikirnya kepada Allah. Dan orang-orang yang meninggal dalam keadaan berzikir kepada Allah, sudah pasti dia itu penduduk surga. Ya. Kata Allah seperti itu. Ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Yang mati-mati yang ditimpa musibah itu, kita yakin di saat syakratul maut itu dia pasti menyebut nama Allah. Allah paling tidak seperti itu. La haula wala quwata illa billah. Subhanallah, Allahu akbar, ya. Jadi sebenarnya hadiah terindah dari Allah untuk mereka, dan bagi kita adalah ujian karena kita akan kehilangan jiwa orang-orang yang kita cintai. Seorang istri pastilah berduka yang amat dalam ketika suaminya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang anak pastilah mengalami duka yang amat dalam ketika orang tuanya dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujian itu sebenarnya adalah untuk kita yang masih hidup ini. Untuk mereka yang sudah berangkat ke sisi Allah, mereka itu tergolong syuhada. Jadi tidak usah ditangisi. Justru yang akan kita tangisi itu kita. Kelanjutannya seperti apa? Ya. Yang kita seperti apa akhirnya? Bagi mereka itu semuanya sudah merupakan hadiah Allah. Kematian yang sangat baik sebenarnya. Dan kematian yang sungguh husnul khatimah. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan ya, bahwa jika seseorang itu di masa hidupnya ya, belum sempat memperbanyak amal soleh untuk dirinya, kemudian ditimpa dia dengan musibah, musibah itu yang mencukupkan pahalanya. Ya. Jadi bagi orang mukmin, musibah itu adalah hadiah. Musibah itu ujian bagi orang yang hidup. Tetapi bagi orang yang kafir, memang musibah itu adalah azab. Allah timpakan azab di dunia ini untuk dia, dan Allah timpakan azab nanti di akhirat. Alhamdulillah, saudara-saudara kita yang ditimpa musibah hari ini mukmin semuanya, ya, mukmin semuanya. Insyaallah mereka sudah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waqsilhum bil ma'i wasalji wal barad wa naqihim minal khotoya kama yunaqas saubul abyadu minad danas wa abdilhu daron khairon min darihi. Allah ganti tempat tinggalnya dengan tempat tinggal yang lebih baik. Wa ahlan khairon min ahlihi, ahli-ahli keluarga yang lebih baik. Wa zaujan khairon min zaujihi, pendamping-pendamping yang lebih baik ketika dia sudah berada di sisi Allah, lebih baik dari keadaan dia di dunia. Waqihi fitnatil qabri wa azaban nar, dan Allah selamatkan dia dari siksa kubur dan azab neraka. Wadkhilhum jannah, Allah masukkan mereka semua ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ya, setelah anfus wassamarat, yaitu kekurangan sedikit daripada buah-buahan. Ya. Mungkin awak lah tanam padi, ya, ala baparuinya, bahkan ada yang lah tabi, ya, belum sempat berisi, kemudian datang kemarau panjang, akhirnya menjadi hampa semuanya. Kalau sebelumnya mungkin dapat sesoka dua soka bisa ngeluarin zakatnya, tapi hari ini tidak bisa, hanya dijadikan makanan sapi saja. Terus
Apakah ini akan membawa kita mengumpat? Apakah ini membawa penyesalan? Kata Allah, jangan begitu. Wabasyiris sabirin. Maka hendaklah kalian bersabar. Supaya apa? Supaya Allah memberikan kemenangan untuk kalian. Maka kata Allah, wabasyir, berikan kabar gembira kepada mereka yang mereka bisa bersabar dengan musibah itu. Secara personal kita juga diuji, ya. Kadang-kadang kan kita juga kekurangan harta, ya. Rumah memang ada, mobil ada. Tapi pas waktu itu ada kebutuhan yang sangat mendesak, nggak ada lagi tuh duit, di tabungan sudah habis. Akhirnya ini ujian untuk kita. Nah, kalau kita menerimanya dengan keadaan lapang hati, maka ini hadiah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sakit, ya. Sakit. Kemarin kan ketika beralih dari panas ke hujan, banyak yang demam, ya. Demamnya agak lain dari yang sekarang, dari yang sebelumnya. Kalau dulu 3 hari, alhamdulillah sembuh. Ini sampai 2 pekan, ya ada. Seperti itu. Maka yang sabar menerima itu, Allah akan gugurkan dosa-dosanya, Allah tambahkan kebaikannya, dan Allah akan berikan kepadanya janji yang lebih baik, yaitu surga nanti tempatnya. Lantas Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, orang-orang yang sabar itu jiwanya adalah allazina iza asabathum musibah, ketika dia ditimpa oleh musibah, qalu, maka yang keluar dari lisannya itu adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang penting ini dulu keluar dari lisan, ya. Soal nanti kita akan menangis sesudah itu, soal nanti kita akan merasa berat sesudah itu, yang penting ini dulu yang keluar, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami ini memang milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi innalillahi itu mesti kita maknai, bukan hanya sekedar di lisan. Kalau sekedar di lisan dia tidak ada dampak positifnya untuk diri kita. Oh iya, kita semua ini datang dari Allah. Dulu kan saya lahir nggak bawa apa-apa. Dulu saya lahir itu sebatang kara, nggak bawa pakaian, nggak bawa rumah, nggak bawa mobil, nggak bawa apa-apa. Tetapi Allah jamin kehidupan saya sampai saya sudah dewasa, bisa usaha sendiri, kan gitu. Melalui tangan-tangan orang tua kita, semua keperluan hidup kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ketika kita sudah punya, lantas Allah ingin ambil sedikit, bukan untuk nyiksa kita, tetapi justru Allah ingin memberikan kebaikan-kebaikan untuk kita, supaya kita kembali kepada Allah dengan punggung yang ringan. Karena apa? Karena semua yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala itu semuanya akan ditanya dan akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Jadi semakin sedikit sebenarnya yang kita bawa saat kematian kita itu, ya, maka semakin ringanlah kita dari hisab Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah ketika ditawarin, ya Muhammad, aku jadikan tuh bukit Uhud itu emas supaya engkau menjadi orang yang kaya raya. Tapi kata Rasulullah, ya Allah, hidupkan aku bersama dengan orang-orang yang miskin. Rasulullah masih minta. Bahkan ada sekeping emas saat dia sakratul maut. Saat dia sakratul maut, ya, ada sekeping emas di bawah bantal. Maka dia wasiatkan kepada Aisyah radhiyallahu anha, ya Aisyah, sebelum ruhku ini dicabut oleh malaikat, maka tolong ambil itu sekeping emas, ya, yang ada di bawah bantalku, engkau serahkan kepada yang membutuhkan. Supaya apa? Supaya aku lepas dari hisapan itu. Jadi ndak apa-apa sebenarnya hilang-hilang sengenek itu dong. Biarkan yang sengenek itu hilang supaya yang banyak, ya, yang banyak yang tinggal itu udah bersih dia, Bu. Udah bersih dia.
Kok ndak jo habis awak mempertanggungjawabkannya tuh. Oh ndak hilangnya doh, awak yang menghilangkannya. Dengan cara apa? Sedekahkan. Berarti kan dia hilang dari diri kita. Ya. Jadi bagi Allah tuh ada jalan-jalan untuk membersihkan kita supaya kita nanti tidak membawa beban berat. Ya. Maka dalam Al-Qur'an Allah katakan, hendaklah kalian meringankan punggung kalian saat kalian menghadap Tuhan kalian. Karena membawa beban yang berat itu nanti teramat sulit. Perjalanan panjang, jauh. Ya, Yaumul Mahsyar itu jauh lintasannya. 70.000 tahun perjalanan kalau kita ngitari. Syirat nanti juga jauh perjalanannya. 70.000 tahun perjalanan. Maka kata Rasulullah satu ketika sahabat lagi kumpul-kumpul dengan Rasulullah. Tahukah kalian siapa yang senyumnya paling indah di mata Allah Subhanahu wa taala? Sahabat menjawab dengan versi masing-masing. Tapi kemudian Rasulullah menyampaikan, senyum yang paling indah yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang masih bisa tersenyum dia di saat dia diberikan ujian, diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika nanti ya macet-macet tuh, jangan ngumpat ya, itu ujian untuk kita itu. Jangan dikira yang ujian itu yang hanyut-hanyut rumahnya aja, ya, yang mengalami kematian aja, kita juga diuji, ya. Pergunakan untuk banyak zikir di atas mobil itu. Coba 7 jam kita bertahan di atas mobil umpamanya. Kalau biasanya 7 jam itu dengan kegiatan yang macam-macam. Ini Allah beri kesempatan yang lapang untuk kita zikir kepada Allah. Mungkin sebelumnya belum pernah salawat 1000 kali dalam sehari itu. Tapi dengan duduk manis di atas mobil, paling tidak sekali seumur hidup pernah salawat 1000 kali kepada Rasulullah SAW. Mungkin belum pernah membaca istighfar 1000 kali dalam sehari. Mungkin saat itulah Allah beri kita kesempatan untuk itu. Tapi kalau otak kita tuh berpikir, bala carunya, bala carunya, bala carunya, habis sudah, ya, macetnya yang dipikirkan. Padahal macet itu sudah merupakan ketetapan. Ngeluh atau tidak ngeluh, yang macet sudah pasti seperti itu. Nggak akan bisa geotoa tabang sorang dong, ya. Maka yang kita pergunakanlah waktu itu untuk menjemput kekurangan-kekurangan yang pernah ada. Ya. Waktu zuhur masuk, mungkin selama ini belum pernah coba bagaimana sholat di atas kendaraan. Maka mungkin waktunya itulah untuk mencoba. Ibu sekalian, orang yang masih zikir dia, yang masih sholat dia, waktu sholat datang di dalam kendaraan, kemudian dia tetap mengerjakan itu, pahalanya lebih besar daripada dia sholat berjamaah. Itu hadiah dari Allah. Kita berjamaah itu 25 ya, atau bahkan 27 derajat ya. Apalagi kalau berjamaahnya di rumah Allah, berlipat-lipat kebaikan. Tapi ketika kita dalam keadaan ujian, kemudian masih bisa ngerjakan ibadah kita tanpa air, mungkin hanya dengan tayamum. Enggak tahu kemana arah kiblat, tapi yang hati tetap nyatu sama Allah, maka itu pahalanya berlipat-lipat bu sekalian. Ya. Jadi nggak usah resah. Nih waktu zuhur lah masuk apa acaranya kok? Nggak ada apa acaranya, langsung tayamum. Tayamumnya seperti apa? Udah tempelkan tangan kita ke dinding mobil, tiup, tepuk-tepuk kan? Usapkan ke muka, usapkan ke telapak tangan, selesai. Kemudian takbiratul ihram. Ini ibu sekalian. Jadi yang harus kita ambil itu adalah hikmah. Apa sih sebenarnya yang Allah mau dari saya ini sebenarnya? Nah maka oleh sebab itu ibu sekalian, maka kuncinya adalah bersabar. Maka kata Allah, beri kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Lantas apa yang akan Allah berikan ketika dia sabar dengan bentuk lika-liku ujian itu?
yaitu ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah. Ya. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya. Ya, itu makanya Umi bilang tadi, mungkin dia hanyut meninggal, mungkin dia kena benam oleh tanah meninggal. Sebenarnya hadiah dari Allah. Allah sudah golongkan mereka itu ke dalam golongan syuhada. Para syuhada, Bu, nggak ditimbang-timbang lagi tuh dosa dan pahala, cash masuk surga. Beruntung apa enggak tuh? Beruntung. Tapi jangan gini pula, udahlah supaya saya masuk golongan syuhada, udah terdengar gelantang-gelantung rumah ya, saya bertahan aja di sini, tahan aja di sini supaya saya, nggak boleh juga ya. Tapi ketika sudah ada usaha ikhtiar, tapi kata Allah, ikhtiarmu itu sudah aku jadikan pahala besar untukmu dan aku takdirkan kamu cash masuk ke dalam surgaku. Makanya orang yang sakit meninggal dia dalam sakitnya syuhada, ibu sekalian. Ya. Oleh sebab itu jangan mumpat-mumpat ketika sakit ya. Sakit gigi umpamanya. Ikhtiar aja. Ikhtiar obat. Oh kok peralunya dicabut-cabut. Ndak apa-apa. Ya, jangan takut lo kok dicabut beko lakina gaya wak kan gitu ya. Ada gantinya. Nah, sekarang apa yang tidak bisa? Apa yang tidak ada? Ikhtiar mencabut satu gigi karena sudah lama sakit, itu pahalanya besar bos sekalian. Ikhtiar untuk menyempurnakannya kembali, melengkapinya kembali, itu pahalanya besar. Asal jangan tujuannya untuk apa? Untuk melagak-lagak gitu ya. Nah ini tujuannya tetap adalah untuk dalam rangka kebaikan. Jadi itu upah yang Allah berikan, yaitu memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya. Kemudian kata Allah, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hudan, yang mendapatkan jalan, yang mendapatkan petunjuk menuju kepada kebaikan. Terus supaya kita itu lapang dalam menjalani ujian itu, maka kata Allah dalam surat yang sama ayat 153, ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Mungkin kita lagi ada kegalauan, mungkin kita lagi ada kerisauan, mungkin kita lagi dilanda kekurangan, mungkin kita sedang sakit dan lain sebagainya. Jangan terbalik, Bu. Di saat sakit kita tinggalkan yang ini, keliru. Mbak ndak sholat, kepala sakit. Mbak ndak sholat, badan sakit. Itu justru keliru. Padahal kata Allah, cari pertolongan Allah itu dengan sabar dan sholat. Meskipun sholat kita tidak seperti sesempurna sholat di saat kita sehat, tidak sesempurna ketika kita lagi mukim. Seperti tadi kita sholat dalam safar, dalam perjalanan, sholat di atas mobil tanpa air, ya, wudunya diganti dengan tayamum. Rukuknya hanya ruku di tempat itu, sujudnya tanpa mencecahkan kekening. Tapi kata Allah, berikan kabar gembira kepadanya dengan ampunan Allah, dengan curahan rahmat Allah, dan dengan cinta Allah. Karena kata Allah, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah itu cinta. Sesungguhnya Allah itu senantiasa membersamai orang-orang yang sabar. Ya, salat kuncinya, Bu. Oleh sebab itu, salat itu merupakan kunci sukses dunia wal akhirah. Sebanyak apapun amal-amal yang kita bangun yang lainnya, tetapi salat terabaikan, maka ini menjadi persoalan yang berat untuk kita. Karena nanti amal yang paling pertama dihisab itu adalah sholat. Oleh sebab itu seperti teman-teman kita ya yang lagi dilanda musibah, penting juga ada mubalik datang ke sana. Alhamdulillah dari Padang Panjang mubalik kita bertebaran, ibu sekalian. Ada yang datang ke Malalu, mengingatkan itu. Jangan sampai sholatnya tertinggal.
Oh, cuman ada pakaian di badan, ndak ada mukena, ndak ada. Di waktu itu adalah rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Ndak ada selendang, tidak masalah. Ya, ketika itu Allah hanya memandang dalam segala kesulitan. Jadi bukan berarti tanpa ada pakaian lengkap lantas sholat kita tinggalkan, enggak. Dalam kondisi sakit fisik sholat kita tinggalkan, enggak. Justru di saat-saat sulit seperti itulah Allah akan memberikan upah yang besar. Ya. Yuk bah, pakaian enggak ada, yang laki di badan saja, ya kan. Waktu sholat masuk, tunaikan apa adanya. Biarlah, enggak sao, kan yang memberikan musibah itu Allah. Yang ngambil pakaian tadi Allah. Biasanya ketika kita cukup, kita akan tutup aurat kita dengan sempurna. Kita akan melaksanakan sholat kita dengan keadaan yang sempurna. Tapi ketika dalam keadaan itu Allah yang menghendaki yang seperti itu, yang penting tunaikan apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu ibu sekalian, apa hikmah di balik musibah? Yang pertama, musibah akan mendidik jiwa dan mensucikan kita dari dosa dan kemaksiatan. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura ayat 30, wa ma asabakum mim musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa saja musibah yang menimpa kamu, maka sesungguhnya juga ada andil daripada perbuatanmu, andil daripada tanganmu sendiri. Andil dari tangan itu mengakibatkan kita berdosa, mengakibatkan kita dipandang bermaksiat oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin rusak alam dan sebagainya. Maka Allah timpakan musibah supaya apa? Agar Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan kamu. Jadi karena Allah cinta dengan kita, karena Allah sayang sama kita. Ya. Dalam ayat ini terdapat kabar gembira sekaligus ancaman jika kita mengetahui bahwa musibah yang kita alami adalah merupakan hukuman atas dosa-dosa kita. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hamma wala huzni wala azza wala ghamma hatta syaukah yushakuha illa kaffarallahu biha min khotoyahu." Artinya, tidak ada penyakit, tidak ada kesedihan, tidak ada bahaya yang menimpa seorang mukmin hingga duri yang menusuk di jarinya. Awak makan pakai ikan, kiranya insang ikan tuh nusuk ke duri kita. Ya, cari yang keluar atau istighfar yang keluar. Ini, ya. Jadi kata Rasulullah, sampai-sampai yang terkecil sekalipun musibah itu, ujian itu, seperti jarimu ditusuk oleh duri. Tapi ketika kamu ingat dengan Tuhanmu, ya, Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu semuanya dengan itu. Apa awak kaberang-berang tuh? Karena itu hadiah Allah. Hanya dengan tusukan kecil lantas astagfirullahalazim, habis semua dosamu. Tak gigi tulang seinggonya tapalitu gigi mandanyui, astagfirullah, gugur dosamu. Masuk debu ke dalam mata tak cubua, astagfirullah, habis dosa ibu sekalian. Tata ruang kaki tak jatuh, lukos ketek lutui, astagfirullah, habis semua dosa. Jangan carui-carui. Iko batu kurang aja segala ya. Jadi sengaja tuh Allah turunkan itu untuk nolong kita supaya kamu nanti kembali kepada Allah dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Jadi mulai dari musibah besar sampai dengan sekecil apapun, termasuk duri yang menusuk ke jari kita, menjadi asbab semuanya Allah menghapus dosa-dosa kita. Kalau udah paham kita sampai ke sana Bu, maka yang keluar dari lisan kita memang tetap puji Allah.
Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, melalui yang sedikit ini Engkau habiskan dosa-dosa aku. Alhamdulillah ya Allah, ada sakit sedikit di kepala, melalui ini habis sudah dosa-dosa aku. Ya, sehingga kita terlepas dari mengumpat dan mencela. Karena kata Rasulullah, umpatan dan mencela itu apalagi musibah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu menghanguskan semua pahala-pahala yang pernah kita tabung dari awal kehidupan kita. Ya. Jadi yuk kita jadikan musibah itu sebagai bentuk hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu melalui diri kita sendiri ataupun melalui global? Apakah itu saudara kita yang sedang mengalami? Yang pasti kita juga pasti akan mengalami hal yang sama dalam bentuk yang berbeda-beda. Demikian Ibu sekalian, baru satu yang bisa kita insyaallah, jika Allah mengizinkan nanti kita lanjut ini. Ya, karena ini tidak akan lepas dari diri kita. Apakah itu musibah-musibah kecil ataupun musibah-musibah besar. Ya, baik itu secara personal maupun secara mengglobal. Demikian Bu sekalian, ya, mudah-mudahan dengan kita tadabburi Al-Qur'an dan kita baca sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, membawa keberuntungan untuk kita, menjadi asbab hidayah untuk kita, hudan, ya, asbab Allah berikan keselamatan untuk kita dalam menjalani kehidupan ini, ya, dan sampai akhir hayat kita. Dan Allah jadikan wadah kita berkumpul ini yaitu sebagai kapal pesiar kita nanti untuk kita dimasukkan satu kendaraan oleh Allah di yaumul qiyamah, saat semua orang berenang-renang dengan keringatnya. Tapi kita karena pernah bersama-sama membicarakan tentang kebesaran Allah, bicara tentang firman-firman Allah, bicarakan tentang sabda-sabda Rasulullah, ini akan menjadi tali pengikat nanti oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kumpulkan kita mendapatkan janji Allah, yaitu mendapatkan keselamatan hidup dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min zurriyyatina ummatan muslimatan lak. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah warzuqna taubatan nasuha qoblal maut. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Rabbana innana amanna faktubna ma'as syahidin. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabal kubur wa qina azabal mahsyar wa adkhilnal jannata ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, saudara-saudara kami yang lagi ditimpa musibah ya Allah, segera berakhir musibahnya ya Allah, dan Engkau ganti dengan pengganti yang lebih baik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan musibah ini membawa kebaikan untuk kami ya Allah, dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.